Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membawakan satu cerita kiriman dari Mbak Hesti. Halo Mbak Hesti, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Jadi ini tuh ada cerita dari seorang pegawai rumah sakit bagian kamar jenazah yang mengaku kehidupannya itu berubah drastis, berubah total, berubah 180 derajat. Kenapa? Karena dia tahu-tahuan ya bisa berinteraksi dengan sosok Horin dari korban laka lantas. Dia yang awalnya bukan anak indigo, nggak bisa ngelihat setan, apalagi sampai bisa berinteraksi. Tahu-tahuan ya, dia itu diajak curhat sama sosok Horin dari korban laka lantas tersebut yang menceritakan tentang kisah hidupnya sampai penyebab dari kematiannya. Kenapa dia nekat melakukan hal tersebut? Wow, ini cerita seru banget. Make sure kalian tonton sampai habis. Penasaran bukan? Ya udah, kalau gitu kita gak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Cerita ini merupakan pengalaman pribadinya Mbak Hesti. Mbak Hesti mengaku bahwa cerita ini tuh benar-benar epic banget, mengubah kehidupannya secara drastis. Dia yang bukan orang indigo tiba-tiba berubah menjadi seorang indigo dadakan. Padahal dia sudah bekerja di rumah sakit ini sejak tahun 2017. Saat itu usianya masih 25 tahun. Dan profesinya itu selalu berhubungan dengan kamar jenazah. Ya, dia adalah pegawai kamar jenazah di sebuah rumah sakit yang tidak bisa aku sebutkan namanya. Mbak Hesti mendapatkan info loker ini tuh dari budenya yang sudah terlebih dahulu ya bekerja di rumah sakit ini. Dan lokernya itu adalah pegawai kamar jenazah. Dia yang merasa punya basic berkaitan dengan jenazah. Dia merasa tertarik dengan loker tersebut karena sebelum-sebelumnya kan Mbak Hesti juga sudah membantu proses pengurusan jenazah. Kebetulan ibunya Mbak Hesti sendiri juga seorang pemandu jenazah di tempat tinggalnya. Jadi dia sudah tahu nih tata cara mengurus jenazah. Makanya dia terimalah info loker dari bodinya ini. Lalu dia bekerjalah di rumah sakit tersebut. Selama dia bekerja sebenarnya dia itu pernah kok beberapa kali berhadapan dengan kejadian-kejadian di luar nalar yang ada hubungannya dengan sosok tak kasat mata. Tapi itu hanya sekedar suara atau benda-benda di sekitarnya yang tahu-tahu berubah tempat. Nggak pernah dia sampai melihat setan atau berinteraksi dengan setan tersebut. Itu nggak pernah. Tahu-tahuan di kejadian ini Mbak Hesti itu bisa berinteraksi dengan sosok Horin dari korban laka lantas, pria muda berusia 25 tahun yang jenazahnya diotopsi di rumah sakit tempat dia bekerja. Sosok Horin ini nggak tahu kenapa kayak ngintil aja gitu loh, ikut terus sama dia. Hingga Mbak Hesti memberanikan diri ngajak si Horin ini ngobrol. Tujuannya apa ngikutin dia terus? Nggak taunya si sosok Horin ini menceritakan tentang kisah hidupnya, rahasia keluarganya, sampai suatu alasan yang mendasari kenapa si anak ini nekat melakukan hal tersebut. Sebenarnya sekarang Mbak Hesti sudah tidak lagi bekerja di rumah sakit itu, karena setelah dia menikah dengan pacarnya, terus hamil anak pertama, Mbak Hesti itu diminta untuk fokus dengan kehamilannya sehingga dia memilih untuk resign. Oke, yuk kita bahas ceritanya Mbak Hesti. Mbak Hesti masih ingat banget itu bulan Juli tahun 2024, di mana di sosmednya Mbak Hesti itu lagi rame banget orang ngebahas tentang bulan Suro. Mbak Hesti kan sebagai orang yang terlahir di tanah Jawa, tahu tentang budaya bulan Suro, juga ikutan tertarik membahas hal tersebut. Sedikit informasi, di rumah sakit ini khusus bagian kamar jenazah, perharinya itu akan ditugaskan 4 orang per shift, 2 cewek 2 cowok. Karena apa? Karena
untuk pengurusan jenazah itu dibedakan. Yang cewek akan diurus sama petugas cewek, yang cowok akan diurus sama petugas cowok. Makanya setiap shift itu akan dikerahkan 4 petugas ya. Kebetulan pada waktu itu Mbak Hesti ini nggak lagi ngehandle jenazah. Dia free, makanya dia bisa scroll sosmednya. Habis itu karena dia udah bosen nih ya kan, dia masuklah ke kamar jenazah untuk bebersih. Dia bertemulah dengan 2 rekan cowoknya. Sebut saja salah satunya Mas Hendy. Mas Hendy ini cerita ke Mbak Hesti kalau dia ini mau ngambil jenazah yang baru saja selesai diotopsi di rumah sakit tersebut. Dan itu merupakan korban laka lantas, pria muda berusia 25 tahun. Lah, si jenazah ini itu memang harus segera diurus ya. Karena malam harinya itu langsung dibawa pulang ke rumah keluarganya yang ada di luar kota. Karena rencananya besok pagi tuh biar bisa segera dimakamkan. Dan pas Mbak Hesti ngelihat ke arah jam tangan, itu sudah sekitar jam setengah 4 sore. Mbak Hesti langsung bilang ke temennya, ya udah deh, cepetan kamu ambil jenazahnya, ini ruangan biar aku yang nyiapin. Akhirnya 2 temen cowoknya ini keluar untuk ngambil jenazah tersebut. Habis itu Mbak Hesti beberes nih. Setelah dia selesai beberes, seperti biasalah pasti ada kejadian-kejadian kecil. Contohnya waktu itu gunting yang udah dipersiapkan ya, tiba-tiba itu jatuh ke lantai, kelontang gitu. Mbak Hesti yang mau keluar dari ruangan itu akhirnya stop, berbalik badan dia. Dia ngelihat gunting jatuh nih. Pas dia ambil gunting jatuh, di sisi sebelah dari tempat untuk mandi jenazah itu, dia melihat ada sepasang kaki yang warnanya tuh pucet banget. Dia udah gini doang. Tapi kok tumben ya dia bisa ngelihat secara jelas seperti itu. Padahal dia nggak pernah. Tapi dia yakin banget ini bukan manusia. Sebelum dia bangkit nih ya dari posisi dia yang nunduk itu, dia bilang begini, udah ya jangan ganggu saya di sini cuma mau kerja. Habis itu dia bangun dan benar aja sosok itu nggak ada. Dia letakkan kembali guntingnya, habis itu dia keluar. Sepanjang dia berjalan menuju ke ruangannya, Mbak Hesti itu bertanya-tanya, kok tumben ya aku bisa melihat sosok tak kasat mata yang wujudnya sejelas itu. Padahal sebelum-sebelumnya dia nggak pernah bisa melihat. Pas dia mau masuk ruangannya, dia melihat 2 temennya itu datang ya, sambil membawa jenazah yang akan diurus. Terus Mbak Hesti bilang ke Mas Hendy, Mas itu udah aku siapin, tinggal kamu pakai. Oh iya Mbak, makasih ya gitu. Akhirnya Mas Hendy sama rekan satunya ini masuklah ke kamar jenazah untuk mengurus proses pemandian jenazah ini. Lah, tiba-tiba Mas Hendy sama rekannya ini keluar lagi dari ruangan itu, manggil Mbak Hesti. Satu temennya Mbak Hesti yang cewek itu kebetulan lagi ada di kantin. Dimana Mas Hendy bilang, Mbak titip jenazah saya dulu ya, saya mau ke ambulan, lupa nih tadi ngabarin. Terus Mbak Hesti tanya, lah kenapa temen kamu ikut? Si Mas Hendy bilang kan dia anak baru Mbak, dia takut kalau harus sendirian di dalam kamar jenazah. Ya udah tunggu sini aja, biar aku aja yang menyiapkan data-datanya. Si Mas ini bilang gini ke Mbak Hesti, temannya Mas Hendy tuh yang rekan sama-sama cowok. Enggak Mbak, aku ikut Mas Hendy aja biar tahu kerjanya gimana. Pas nanti Mas Hendy nggak bisa handle, aku udah tahu nih step by stepnya. Oh ya bener juga ya. Akhirnya ya udahlah, si Mas ini ikut Mas Hendy untuk nemuin supir ambulan buat memberikan informasi gitu kan. Terus Mbak Hesti masuklah nyiapin tuh ya kan data-data sambil ngebaca lah penyebab. Kan biasanya kalau jenazah dibawa ke situ pasti dikasih lah ini kayak beberapa dokumen termasuk penyebab dari kematian si jenazah ini. Mbak Hesti bacalah di situ ya kan. Oh gini ya. Tiba-tiba jenazahnya tuh gerak sendiri. Sebenarnya untuk hal ini tuh sudah biasa terjadi katanya Mbak Hesti. Tapi Mbak Hesti itu juga mendengar suara tangisan yang suaranya tuh bersumber dari jenazah ini gitu loh. Lah karena Mbak Hesti ini tipe orang yang penasarannya tinggi ya.
Dia bukalah itu jenazahnya. Dan Mbak Hesti bisa melihat wajah jenazah ini dengan sangat-sangat jelas. Sampai Mbak Hesti itu bilang begini, kasihan ya kamu, masih muda, udah meninggal dunia. Dulu seumuran kamu, aku udah baru aja nih kerja di rumah sakit ini. Ya kayak ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Lah kok tiba-tiba ada yang respon. Pertama tuh kayak hembusan nafas gitu. Gimana lagi mbak? Orang tua saya kayaknya maunya saya begini. Mbak Hesti kan kaget ya. Dia noleh dong ke belakang karena sumber suaranya tuh ada di belakang dia. Pas dia noleh, itu kayak nggak ada siapa-siapa. Nah terus ini suara siapa? Karena tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Ya udahlah dia siapin aja lah dokumen untuk temennya itu. Habis itu dia out lah dari kamar jenazah. Pas dia mau keluar, papasan sama Mas Hendy. Dia kaget kan. Hai gitu kan. Akhirnya Mas Hendy tanya, kenapa mbak kok tiba-tiba teriak histeris? Kamu ngagetin. Lah Mas Hendy yang sudah kenal nih sama Mbak Hesti gak pernah kayak gitu. Ya otomatis tanya, halah mbak kayak gak tahu biasanya aja. Tapi tumben-tumbenan teriak histeris. Habis ngeliat setannya digituin sama Mas Hendy, diguyonin gitu. Mbak Hesti mengelak, enggak lah pasti udah urus-urus gitu kan. Ya udahlah Mbak Hesti balik nih ke ruangannya. Dan dia scroll lagi tuh. Wah seru banget nih malam satu suro. Ada yang bilang di kampung mereka itu ada kayak apa namanya, tukaran ilmu ngeklore, bertengkar kayak satu ngirim ilmu, satunya lagi ngirim ilmu, adu ilmu gitu katanya di sosmednya Mbak Hesti. Pas dia lagi asik nih ya nyekrol sosmednya, tiba-tiba itu ada yang manggil nama dia dari arah belakang, Mbak gitu. Dan itu suara seorang laki-laki. Mbak, suaranya tuh lembut banget. Dia mencoba untuk mengabaikan karena dia berpikir, ini mungkin aku halusinasi. Sampai ada sebuah tangan yang megang bahunya dari belakang. Mbak, barulah dia noleh ke belakang. Dan first time, ya, kali pertama dia melihat sosok Horin dari seorang jenazah yang ada di kamar mayat tempat dia bekerja. Dan ini di depan dia pas ini adalah sosok Horin dari korban laka lantas yang tadi sempat dia lihat wajahnya. Mbak Hesti di situ langsung lemes dong. Dia tiba-tiba nggak bisa ngeluarin suara. Dia badannya nge-freeze, HP-nya aja sampai jatuh dari genggaman tangannya. Terus di tengah-tengah dia yang udah lemes nih ya, dia berusaha bertanya, mau kamu apa? Tolong jangan ganggu saya. Tiba-tiba si Horin ini itu menundukkan kepalanya dan dia menangis. Karena si Horin ini menangis, Mbak Hesti jadi merasa ibah, kasihan ngelihatnya. Belum juga Mbak Hesti bertanya lebih lanjut ya, kenapa si Horin ini mendatangi dia. Temen ceweknya itu yang tadi di kantin tuh datang manggil namanya Mbak Hesti. Mbak Hesti di situ sempat kaget, temennya juga heran ngelihat ekspresinya Mbak Hesti, terus tanya, "Kenapa, Mbak? Kok kayak orang ketakutan gitu?" Temennya tanya gitu kan. Mbak Hesti lagi dan lagi mengelak. Habis itu mereka makan lah berdua dan sosok Horin itu tiba-tiba hilang. Mbak Hesti sih berdoa semoga dia tidak lagi didatangi sama Horin tersebut. Selesai makan dan Mbak Hesti itu sempat cerita-cerita dulu. Sampai sekitaran jam 6, hampir setengah 7 malam, Mbak Hesti itu dipanggil sama temennya, si Mas Hendy. Ya udahlah, Mbak Hesti masuklah ke kamar jenazah. Dan Mbak Hesti melihat jenazah pria muda ini sudah selesai prosesnya. Dan Mas Hendy minta tolong sama Mbak Hesti untuk jaga sebentar karena dia mau manggil si supir ambulans, soalnya diteleponin kok nggak ngerespon gitu loh. Dan sebenarnya Mbak Hesti tuh nggak sendirian, sama satu anak baru cowok tadi. Cuman si anak baru cowok itu izin untuk ke kantin beli makan karena dia lapar. Alhasil Mbak Hesti sendirian. Ya udahlah, dia duduk sambil scroll HP-nya. Lagi dan lagi dia dibuat ketakutan karena suara seorang laki-laki itu muncul kembali, memanggil nama dia, Mbak, Mbak. Kan posisi dia itu membelakangi
jenazah yang tadi udah diurus tuh sama Mas Hendy. Lah suara itu bersumber dari arah tersebut. Mau nggak mau Mbak Hesti akhirnya menoleh. Dan dia bertemu lagi dengan sosok Korin itu yang berdiri di samping jenazah tersebut. Mbak Hesti di situ nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma mandangin si Korin ini dengan harapan temennya segera datang. Bener aja nggak berselang lama Mas Hendy datang. Mbak Hesti di situ langsung nangis. Ditanya dong sama Mas Hendy, "Kenapa Mbak? Kenapa kok nangis?" "Hen, aku tadi ngeliat setan," kata Mbak Hesti. "Hah? Tumben-tumbenan ada angin apa?" Digituin kan sama temennya. Karena semua teman-temannya Mbak Hesti itu mengaku bahwa cuma Mbak Hesti doang yang nggak bisa ngelihat setan selama kerja di rumah sakit itu. Ini tahu-tahu kenapa Mbak Hesti mengaku dia baru aja ngelihat setan. Tumben-tumbenan kan. Sampai sopir ambulan itu rasanya kayak nggak percaya dengan apa yang disampaikan sama Mbak Hesti. Tapi kalau dilihat dari ekspresinya Mbak Hesti, sedikit banyaknya teman-temannya ini kayak percaya gitu loh. Saya ekspresinya itu sangat-sangat meyakinkan kalau dia baru saja melihat setan. Karena semua orang di situ pada tahu kalau Mbak Hesti ini tipe orang penakut padahal ya kan. Sekalipun dia pekerjaannya seperti itu. Akhirnya ditenangin tuh. Terus Mas Hendy manggil temen ceweknya Mbak Hesti untuk nemenin Mbak Hesti ya kan, balik ke ruangannya. Akhirnya jenazah itu dibawalah sama Pak supir ambulan dan Mas Hendy menuju ke rumah keluarga dari korban yang ada di luar kota. Mbak Hesti di situ cerita nih sama teman-temannya kalau dia tuh tadi melihat sosok Korin dari korban laka lantas tadi. Antara percaya nggak percaya, temennya ini yang ngedengerin ceritanya Mbak Hesti sampai akhir gitu loh. Habis itu ya udah mereka beraktivitas masing-masing sampai jam pulangnya Mbak Hesti ini tiba. Di perjalanan pulang menuju ke kosnya ini, Mbak Hesti itu kan jalan kaki tuh. Karena kosnya sama rumah sakit ini deket. Dimana kosnya tuh posisinya pas ada di deretan seberangan rumah sakit ya, jadi dia jalan kaki aja nggak bawa motor. Sepanjang dia jalan kaki karena itu udah jam 11 malam ya, dia merasa kok tumben-tumbenan ya hawanya itu lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Dan dia merasa kok area sekitar sepi ya, nggak kayak biasanya. Apa karena ini malam 1 Suro makanya kok jalanan tuh sepi. Ya udahlah, dia sedikit mempercepat langkah kakinya agar bisa sampai ke kos gitu loh. Tapi langkahnya itu terhenti karena tahu-tahuan si Korin laki-laki itu menunggu dia di pertengahan jalan. Mbak Hesti di situ langsung, kenapa ya? Kenapa si Korin ini selalu menghampiri dia? Dia berusaha untuk tidak melihat Korin itu, jadi dia tetap jalan aja itu, cuman kayak ngelewatin aja. Habis itu dia buru-buru masuk ke dalam kosnya. Dia kunci rapat-rapat pintunya dan dia beberes ya. Pas dia mau rebahan di kasur, dia merasa kok ada yang mengawasi dia dari arah jendela. Lah, di kosannya Mbak Hesti ini di sebelah pintu itu ada jendela, di mana posisi dia tidur menghadap ke jendela itu. Karena di depan dia tuh juga ada TV-nya gitu loh. Dia berusaha nyalain TV dengan volume yang sedikit keras untuk apa ya, mencoba mengkamuflase pikirannya biar nggak takut-takut dewe. Tapi dia benar-benar nggak bisa mengelak kalau di balik jendela itu ada yang menatap dia dari luar. Kodenya itu nggak seberapa tebel pula, jadi bisa ngelihat gitu loh. Pas Mbak Hesti udah nggak kuat lagi nih ya, akhirnya dia marah, bener-bener marah, ngusir itu sosok Korin, dan Korin itu hilang gitu aja. Karena kalau Mbak Hesti lihat itu wajahnya kayak wajah Korin si korban laka lantas tersebut, cuman kenapa gitu loh masih menghantui dia. Kan jenazahnya udah dipulangin ke rumah keluarganya gitu loh, kenapa kok masih ada di sekitar dia? Kenapa ini, ada apa sebenarnya? Apa dia tidak sengaja membuat salah atau gimana? Dia nggak mau ambil pusing. Akhirnya dia tidur lah, ya kan. Besok siangnya dia kembali bekerja. Terus dia ya udah melakukan aktivitasnya, dan pada waktu itu ada jenazah yang harus dia handle.
Dia fokus lah ngurus jenazah ini sampai selesai bareng temennya. Baru itu jenazahnya diantarlah sama supir ambulan menuju ke rumah keluarganya. Dan setelah itu ya Mbak Hesti lebih banyak ininya, waktu luangnya. Dia sampai bingung ini enaknya ngapainnya. Dan ini adalah hari suro pertama. Dia cerita-cerita akhirnya sama teman satu shiftnya ini, membahas tentang bulan suro. Dimana temennya tuh cerita kalau di awal tahun 2000-an itu di kampung tempat tinggalnya tuh ada seorang perempuan yang hamil melahirkan di dalam liang lahat. Pas waktu dicek sama warga, ternyata memang benar. Cuman bayinya udah metong gitu loh. Dan itu sempat gempar banget. Mendengar cerita temennya ini, Mbak Hesti jadi ikut merinding ya kan. Aduh udah yuk kita bahas yang lain aja, kita jangan bahas horor. Temennya juga kayak aneh gitu loh ngelihat Mbak Hesti. Biasanya Mbak Hesti ini paling seneng banget ngebahas horor sekalipun dia penakut. Cuman ini kenapa tiba-tiba dia nggak mau cerita-cerita horor gitu loh. Akhirnya Mbak Hesti ceritalah ke temennya pengalamannya semalam itu. Karena saking sumpahnya kan dia sampai marah tuh kan. Temennya bilang gini, ya jangan-jangan kayak ada yang mau diceritain tuh Mbak ke kamu. Tapi kalau untuk cerita sama mereka, aku nggak berani nih, gimana ya? Ya udahlah, nggak usah diabaikan gitu kan. Nggak usah diabaikan. Iya ya, nggak usah dihiraukan. Kenapa kebalik ngomongnya? Oke, ya udahlah. Mbak Hesti mencoba untuk bersikap biasa aja. Habis itu dia menghabiskan waktu di dalam ruangannya. Sesekali dia bantu teman-temannya untuk ngurus jenazah. Lah, kok dia bertemu lagi sama Korin, si hantu laki-laki ini. Pas waktu itu ceritanya dia baru saja keluar dari musola rumah sakit. Terus dia mau berjalan menuju ke ruangannya. Tiba-tiba si Korin ini mengikuti dia dari belakang. Nggak tahu munculnya dari mana. Pas dia mau tutup pintu, dia melihat wajah si Korin itu memandang Mbak Hesti dengan tatapan penuh arti. Cuman Mbak Hesti nggak paham maunya si Korin ini apa. Akhirnya dia abaikan lah itu. Dia melanjutkan aktivitasnya sambil dia nunggu jam pulang kerjanya. Tapi si Korin ini masih ngikutin dia sampai dia pulang ke kosan. Untungnya si Korin ini nggak masuk ke kamar kosnya. Cuma amping-amping di depan gitu. Lah besok paginya Mbak Hesti memutuskan untuk mengganti gordenya dengan gorden yang lebih tebal. Sehingga apa yang ada di luar nggak bisa dia lihat dari dalam. Dia bersyukur banget di situ. Harinya ini agak tenang dari hari-hari sebelumnya sampai di keesokan harinya. Waktu itu ceritanya dia lagi off sebenarnya. Jadwal dia off, tapi ada pekerjaan yang harus dia selesaikan di rumah sakit. Jadi dia tetaplah datang ke rumah sakit. Tapi pas dia tiba di ruangannya, teman-temannya tuh nggak ada semua. Dia cari di kamar jenazah, nggak ada teman-temannya. Terus kalian tahu apa? Tiba-tiba lemari penyimpan jenazah itu pada bergetar semuanya, padahal di dalam lemari penyimpan itu nggak ada jenazah yang ada di dalam. Terus kenapa kok tiba-tiba bergetar semuanya? Mbak Hesti di situ langsung ketakutan, dia lari, dan pas dia lari, dia kan sesekali noleh ke belakang tuh. Tubuhnya nggak sengaja nabrak tubuh seseorang. Pas dia toleh adalah sosok Korin ini. Di situ Mbak Hesti udah nggak bisa ngomong apa-apa, dia lemes sampai dia jatuh, dan Korin ini menolong dia. Baru kali pertama juga dia bersentuhan badannya nih ya dengan badan si Korin ini. Sampai dia tuh nggak percaya, ini kayak bukan setan deh, cuman dia sakit atau gimana gitu loh. Tapi di lain sisi Mbak Hesti yakin banget wajah ini Korin mirip dengan wajah korban laka lantas kemarin. Jadi dia mau mencoba positive thinking, bingung juga gitu loh dengan faktanya. Akhirnya dia memilih untuk berdamai. Dia berusaha untuk menenangkan dirinya sampai dia memandang si Korin ini, padahal itu katanya Mbak Hesti siang bolong ya. Habis itu Mbak Hesti tanya, mau kamu apa? Kenapa kamu selalu ganggu aku? Lagi dan lagi Korin ini menundukkan kepalanya. Habis itu dia bilang begini ke Mbak Hesti, Mbak, aku boleh cerita nggak? Karena selama ini nggak ada yang mau dengerin aku cerita, Mbak.
Semuanya aku pendam sendiri. Aduh, dunianya tuh serasa tiba-tiba gelap ya. Dia merasa bahwa, aduh, kenapa sih aku harus berurusan sama setan? Ya udahlah, dia bilang gini sama Mbak Hesti, oke, kalau kamu mau cerita, cerita, tapi setelah itu tolong jangan ganggu aku. Boleh? Iya, Mbak. Cuman pas waktu ditunggu-tunggu, ini Corin nggak mau cerita-cerita. Sampai akhirnya Mbak Hesti kesel, ya kan? Ya udahlah, aku pulang dulu, capek gitu kan. Dia pulang lah. Si Corin ini nggak ngikut dia, gitu loh. Nah, terus pas di pertengahan jalan dia pulang ke kos, dia tuh ketemu sama 3 cewek suster rumah sakit itu yang ngelabrak dia. Jadi 3 orang ini ngelabrak Mbak Hesti. Alasannya apa? Alasannya adalah salah satu di antara mereka bertiga itu suka sama security rumah sakit, tapi security rumah sakit ini nggak suka sama dia, sukanya sama Mbak Hesti. Mbak Hesti di situ nggak tahu kalau security itu suka sama dia, tapi si suster ini nggak terima, ngelabrak Mbak Hesti di situ. Mbak Hesti yang merasa terpojok nih ya. Mbak Hesti juga akhirnya marah. Mbak Hesti bilang, aku juga nggak mungkin sama security itu, orang aku udah punya pacar, digituin kan sama Mbak Hesti. Alah, bohong. Bilang aja kalau kamu tuh suka TP-TP di rumah sakit, makanya mas security itu suka sama kamu karena kamu TP-TP dan lain sebagainya. Mbak Hesti kesel lah di situ ya kan. Pas Mbak Hesti mau nampar, tiba-tiba di depan mata dia nih ya, rambut itu suster kayak ada ngejambak dari belakang. Terus si suster ini dihantamkan ke pohon. Lah 2 temennya kaget dong lihat itu. Soalnya mereka nggak bisa ngelihat apa yang membuat suster ini sampai seperti itu. Itu loh. Gara-gara kejadian itu 3 orang ini akhirnya lari ketakutan. Dan barulah di situ Mbak Hesti tahu kalau orang yang melakukan adalah si Corin ini. Mbak Hesti di situ tahu ya si Corin ini niatnya baik, tapi Mbak Hesti nggak suka kan dengan kekerasan. Akhirnya Mbak Hesti bilang, aku makasih ya udah kamu bela, tapi tolong jangan kayak gitu karena aku nggak suka sama orang yang kasar gitu sama Mbak Hesti. Udah biarin aja orang-orang tuh mau memperlakukan aku seperti apa, menganggap aku bagaimana, tapi tolong jangan diulangi lagi. Mbak Hesti jalan, si Corin itu teriak manggil nama Mbak Hesti, Mbak, tapi aku nggak suka kamu digituin karena aku tahu kamu orang baik. Mbak Hesti akhirnya diem. Baru kali itu dia mendengar ada seseorang yang menilai dirinya adalah orang baik. Dia tiba-tiba kayak tersentuh gitu loh. Akhirnya dia noleh, dia bilang makasih. Habis itu dia lanjutlah pulang ke kosannya. Besokannya dia shift pagi, ya kan. Di shift pagi itu dia bertemu lah dengan security yang dimaksud sama 3 suster kemarin siang. Itu udah siang pas sore jam 3 ya. Pokoknya jam 3 itu kan Mbak Hesti dilabrak. Si security ini memang kayak memperlakukan Mbak Hesti itu agak aneh gitu loh. Malah yang terkesan TP-TP ya si security ini. Akhirnya Mbak Hesti kan nggak mau memunculkan salah paham lagi. Di depan suster yang ngelabrak dia kemarin ya, Mbak Hesti bilang ke security ini untuk tolong jangan mengganggu dia karena dia punya pacar. Si security itu tiba-tiba berdiri mematung memandang ke arah Mbak Hesti. Kayak seakan-akan dia baru aja patah hati. Akhirnya Mbak Hesti berlalu dan tiba-tiba muncullah rumor yang kemungkinan itu disebabkan dari 3 suster yang ngelabrak dia kemarin. Rumornya yang berkembang adalah Mbak Hesti ini punya ilmu, dimana ilmu itu bisa menjahati orang tanpa menyentuh. Sampai gara-gara rumor tersebut, setiap kali Mbak Hesti melewati lorong-lorong rumah sakit, para suster, para perawat nih ya, akan memandang Mbak Hesti dengan ekspresi yang aneh, antara ekspresi sinis dan ekspresi takut, terus kayak ekspresi bingung gitu, kayak gitu loh tatapannya. Mbak Hesti sih cuek-cuek aja ya, teman-temannya kan udah pada tahu, kayak teman-teman sesama penjaga kamar jenazah kan udah kenal Mbak Hesti ya. Jadi mereka nggak percaya dengan rumor itu. Sampai Mbak Hesti udah nggak kuat lagi. Terus sebelum Mbak Hesti memutuskan untuk melabrak 3 suster itu,
Mbak Hesti dapat kabar dong kalau 3 suster itu masuk rumah sakit karena kecelakaan. Mbak Hesti bingung. Lah lagi-lagi nama Mbak Hesti ini ikut terseret. Akhirnya Mbak Hesti disidang lah sama HRD. Terus rumor itu dibicarakan. Mbak Hesti pun udah jujur kalau bukan dia yang melakukan dan rumor itu nggak benar. Mbak Hesti udah ngomong apa adanya. Sampai akhirnya Mbak Hesti membuka suara tentang sosok Corin dari laki-laki yang kemarin korban laka lantas terus jenazahnya diotopsi di rumah sakit ini. HRD ini kan orangnya logis ya. Dia selalu mencerna omongan orang tuh dari logika. Kayak nggak make sense gitu loh omongannya Mbak Hesti. Mbak Hesti hanya bilang begini. Saya sudah bekerja di rumah sakit ini sejak 2017. Dan selama itu juga saya tidak pernah membuat masalah sedikit pun. Saya selalu berusaha menjaga nama baik rumah sakit ini dimanapun saya berada. Karena saya merasa saya cari uang di rumah sakit ini. Jadi seminimal mungkin saya tidak mau membuat perkara, apalagi dengan sesama pegawai di rumah sakit ini. Keuntungan buat saya juga apa? Apalagi rumor yang berkembang saya punya ilmu. Kalau saya ingin dapat ilmu, bukan ilmu seperti itu. Lebih baik saya cari ilmu seputar kedokteran. Siapa tahu saya bisa masuk di bagian suster di rumah sakit ini. Daripada saya harus mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu. Nggak ada untungnya buat saya, Ibu, digituin sama Mbak Hesti. Kalau Ibu tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, itu saya kembalikan lagi kepada Ibu. Tapi di sini saya hanya berbicara sesuai dengan fakta. Ibu kenal saya, Ibu tahu saya. Jadi saya tidak akan berani membohongi Ibu karena Ibu adalah atasan saya. Setelah itu Mbak Hesti pamit pergi dan dia sudah menyiapkan kemungkinan terburuk setelah pertemuan tersebut. Ternyata alhamdulillah nggak ada tuh yang namanya SP atau bahkan dia dipecat tuh nggak ada. Malah HRD-nya itu minta maaf ke Mbak Hesti dan berusaha memberikan peringatan kepada 3 suster. Karena Mbak Hesti kan sudah menceritakan tuh kenapa sih 3 suster ini kayak membuat rumor tersebut. Pasti ada alasan yang mendasari, yaitu tadi cintanya ditolak sama Mas Security. Ya udah nih, akhirnya 3 suster itu di rolling di rumah sakit cabang. Dan Mbak Hesti sudah tidak lagi bertemu dengan 3 suster yang menyebalkan tersebut. Tapi sosok Corin itu tetap mengikuti Mbak Hesti meskipun gak intens. Makin lama diikutin kan makin capek ya. Akhirnya Mbak Hesti duduk di salah satu kursi tunggu di depan kamar jenazah. Mbak Hesti tahu kalau sosok Corin itu kayak ngintip-ngintip gitu dari balik tembok. Dan itu lagi sepi kebetulan. Mbak Hesti langsung bilang begini, udah gak usah ngintip-ngintip, kesini aja, kita ngobrol. Dan aku harap setelah itu kamu gak ganggu aku lagi. Soalnya kalau kamu ganggu aku seperti ini, itu bakal mengganggu pekerjaan aku juga. Ya, sini. Akhirnya Corin itu jalan menghampiri Mbak Hesti. Udah kayak orang gitu, cuman penampilannya pucet. Akhirnya si sosok Corin ini itu duduk di sebelah kirinya Mbak Hesti sambil tangannya tuh gini. Orang kalau gini tuh katanya Mbak Hesti tuh kayak orang gelisah. Mbak Hesti tepuk pundak kanannya. Mbak Hesti bilang, udah gak usah gelisah, cerita aja pelan-pelan. Aku lagi banyak waktu luang kok ini. Aku bisa dengerin cerita kamu. Ya udah, pelan-pelan si laki-laki ini tenang. Akhirnya dia sedikit memiringkan badannya menghadap ke arah Mbak Hesti. Dia memperkenalkan dirinya. Kalau namanya adalah Bagus. Dia berusia 25 tahun. Dan dia itu baru saja lulus dari bangku kuliah. Dan dia itu sebenarnya niatnya mau bekerja di luar negeri. Karena kebetulan dia dapat tawaran kerjaan dari temennya. Tapi mimpinya ini dipatahkan sama keluarganya sendiri. Alasannya itu kayak aneh. Kenapa aku bisa bilang aneh? Karena ternyata keluarganya Bagus ini, Bagus ya, itu punya hutang. Jumlahnya itu ratusan juta dengan seorang lintah darat.
atau rentenir. Dan rentenir ini adalah seorang ibu-ibu yang sudah berusia 55 tahun. Sepantaran dengan ibunya. Dan si rentenir ini itu adalah seorang jendes, ya. Jendes yang terkenal galak kalau nagih hutang. Pas waktu Bagus ngurus nih ya dokumen biar dia bisa kerja ke luar negeri, ibu bapaknya tuh malah marah-marah ke dia, gak support, malah mencaci maki Bagus, dibilang anak durhaka, gak mau nurut sama orang tua. Si Bagus ini bingung, kenapa orang tuanya kok bisa ngomong seperti itu. Sampai akhirnya mereka duduk bersama nih. Ibunya Bagus itu maunya Bagus nikah. Dan nikahnya itu harus sama si rentenir jendes itu. Bagus bingung. Alasannya kenapa tiba-tiba Bagus dijodohkan. Oke lah, kalau memang mereka tidak merestui Bagus kerja di luar negeri, nggak apa-apa. Bagus bisa cari kerjaan di sini. Tapi tidak untuk menikah juga dengan rentenir itu. Dan Bagus sendiri baru tahu kalau orang tuanya terlilit hutang sebanyak itu sama rentenir ini. Bagus bilang aja bu ke rentenir itu, nanti kalau aku udah dapat kerjaan, biar aku aja yang nyicil hutangnya. Ibunya Bagus menolak keras, begitu pula dengan bapaknya. Bagus bingung, ini kenapa ya orang tuanya kok seperti ini? Alasannya apa? Akhirnya bapaknya Bagus bilang begini, kalau kamu gak mau nikah sama rentenir itu, nyawa ibu bapak yang jadi taruhannya. Loh, kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena mereka itu ternyata mengiyakan ketika rentenir ini memberikan tawaran seperti ini ke orang tuanya Bagus. Udah, kalian kalau kesusahan nyicil utang, suruh anak kalian nikah aja sama aku. Nanti utang kalian lunas. Bahkan aku bakal kasih uang bulanan gede ke kalian. Pokoknya Bagus harus nikah sama aku. Iya, jadi si rentenir jendes itu ternyata suka sama Bagus. Lah Bagus yang lihatnya itu kayak ibunya sendiri, ya nggak mau dong dia, apalagi dia udah punya pacar. Ibunya Bagus nih kayak orang yang paling obses banget gitu loh, nikahin Bagus sama si rentenir jendes itu. Pokoknya ibunya tuh bilang begini ke Bagus, kalau kamu nggak nikah dengan ibu metong aja. Bagus kan akhirnya dilema ya. Di lain sisi dia nggak mau nikah sama si rentenir jendes itu, tapi di lain sisi juga dia nggak mau jadi anak durhaka, karena dia itu anak sematawayang by the way. Akhirnya Bagus tanya, kenapa kok orang tuanya bisa terlilit hutang sama rentenir tersebut. Alasannya tuh untuk biaya kehidupan mereka sehari-hari sejak bapaknya Bagus ini di PHK. Terus untuk biaya kuliahnya Bagus, biaya kehidupannya Bagus selama kuliah, karena kan Bagus kuliahnya ini di luar kota, otomatis butuh tempat tinggal, makan, dan lain sebagainya. Ternyata bapaknya sama ini tuh bohong sama dia, bilangnya tuh kerja, jadi habis PHK itu udah dapat kerjaan baru. Ternyata enggak, ternyata uang yang dikirimkan ke Bagus itu adalah uang hasil pinjam sama si rentenir itu. Terus si rentenir itu memang sengaja ngelosin utang ke orang tuanya Bagus biar Bagus itu bisa nikah sama dia. Soalnya dari jauh-jauh hari si rentenir ini udah kecintaan sama Bagus. Padahal Bagus gak pernah yang namanya kayak ngobrol secara langsung sama orang ini, paling cuma say hello. Ya namanya perasaan orang kan gak ada yang tahu ya, termasuk perasaan si rentenir ini. Sehingga pas utangnya udah numpuk, bunganya udah gede, orang tuanya Bagus kesulitan buat bayar atau nyicil utang tersebut, si rentenir ini memberikan ultimatum seperti itu. Dan ibu bapaknya Bagus itu juga ya ada kayak omongan-omongan yang sedikit mengacau. Sehingga mereka akhirnya obses menikahkan Bagus sama si rentenir jendes ibu-ibu itu, guys. Bagus gak mau. Bagus bener-bener gak mau dinikahin, sampai Bagus itu kali pertama ngebentak orang tuanya. Lah terus di lain sisi nih ya, kan
pertengkaran antara ibu bapak dan anak ini tuh keras banget. Sampai bisa didengar sama tetangga. Ibu bapaknya Bagus merubah narasi, bilang ke tetangga-tangganya, Kak, seolah-olah Bagus ini anak durhaka. Bagus ini udah berani ngebentak ngebentak mereka. Terus kurang ajar ke mereka. Tetangga-tetangganya percaya-percaya aja dong sama omongan orang tuanya Bagus. Akhirnya Bagus ini dikucilin. Bagus dianggap remeh sama tetangga-tetangganya. Dia anggap anak durhaka, dicap anak nggak tahu terima kasih. Dan itu terjadi berbulan-bulan lamanya. Kurang lebih 4 bulan Bagus harus bergelut dengan omongan-omongan yang sangat jahat sekali. Bagus itu rasanya kayak mau cepet pergi, tapi pengurusan dokumen ini masih belum selesai. Nggak ada pada satu titik di mana Bagus udah capek banget. Dia udah lelah menghadapi kehidupannya, menghadapi orang tuanya, menghadapi tetangga-tetangganya. Terus gak ada juga tuh dari keluarganya yang membela dia. Dia itu putusin untuk merefreshingkan otaknya dengan naik motor. Ya udahlah, ngiterin jalanan gitu. Dia naik motor lah dia sendirian gitu kan. Sambil sesekali tuh dia ngelewatin orang-orang yang berbahagia bareng anaknya. Dia akhirnya flashback ke masa kecilnya, betapa dia bahagia. Terus kehidupannya tuh kayak berubah setelah dia dewasa. Dia harus dituntut dengan banyak tuntutan. Dia merasa kayak, kok aku gak bisa ya kayak anak-anak yang lain. Kok aku gak disupport ya kayak anak-anak yang lain. Padahal dia itu pingin membalas kebaikan orang tuanya dengan dia mencari pekerjaan yang layak agar utang-utang ibu bapaknya ini bisa lunas. Tapi kenapa malah dipaksa buat nikah? Itu loh yang bikin Bagus itu capek gitu loh. Terus dia tuh melewati area yang memang kerap banget dilewatin sama truk-truk gede. Tiba-tiba terlintaslah di pikirannya Bagus. Bagus di situ yang udah capek dengan kehidupannya. Dia udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Nunggu proses untuk kerja ini juga lama banget. Dia udah coba apply lamaran kerja di beberapa perusahaan tapi masih belum ada panggilan. Dia tiba-tiba kepikiran untuk nabrakin motornya sendiri ke salah satu truk yang melintas dari arah berlawanan. Gak tahu kenapa tiba-tiba itu terlintas di otaknya Bagus aja. Akhirnya dia melihat di depan tuh ada truk yang melintas di arah berlawanan. Tiba-tiba juga dia langsung belokin stang motornya ke kanan, yang berakhir motornya ditabrak sama truk tersebut. Soalnya itu udah mepet banget dan truk ini nggak bisa ngerem dadak. Truk ini juga lajunya lumayan kenceng, sehingga tubuhnya Bagus terpelentang, helmnya terlepas, dan Bagus mengalami pendarahan hebat di kepala yang membuat nyawanya itu tidak berhasil diselamatkan. Ya, Bagus meninggal dunia di tempat kejadian itu juga. Bagus di situ merasa kayak nyesel tapi dia juga berpikir lebih baik seperti ini daripada dia harus menghadapi ego orang tuanya. Terkadang ada rasa bersalah, jadi dia tuh kayak menyalahkan dirinya sendiri. Karena ternyata sehari setelah dia dimakamkan, dia dapat informasi kalau dia bisa berangkat ke luar negeri. Jadi dia merasa keputusannya waktu itu salah. Harusnya dia bisa lebih bersabar lagi. Mungkin sekarang dia udah bisa kerja di luar negeri. Tapi dia udah gak betah gitu loh menghadapi semua cobaan hidupnya. Maka dari itulah yang membuat Korinya ini itu bergentayangan. Karena ya itu tadi loh, masih dilema dengan masalah kehidupannya. Mbak Hesti yang mendengarkan cerita Bagus bingung sampai Mbak Hesti ini nangis ya. Dia nggak sengaja dia nangis ngedengerin ceritanya Bagus. Dia nggak bisa ngebayangin kalau dirinya ada di posisi Bagus, sepusing apa. Mbak Hesti hanya bilang begini,
Aku nggak tahu harus merespon cerita kamu bagaimana. Aku cuma bisa mendoakan kamu, dan kalau memang ada yang ingin kamu sampaikan ke orang tuamu, kamu bisa titip pesan aja ke aku. Nanti kalau aku ada waktu luang, aku main ke rumah kamu. Biar nanti aku minta antar pacarku, kata Mbak Hesti. Bagus di situ memandang Mbak Hesti, dan dia bilang gini ke Mbak Hesti, Mbak, boleh nggak aku minta peluk, Mbak? Oh, di situ Mbak Hesti awalnya yang takut ya dan risih dengan sosok Corin ini, tiba-tiba perasaannya berubah. Dia jadi inget adiknya yang ada di rumah, karena adiknya itu mungkin seusia sama Bagus. Jadi dia melihat Bagus tuh kayak melihat adiknya. Kebetulan adiknya juga cowok. Akhirnya Mbak Hesti bilang, yaudah sini Mbak peluk. Peluklah di situ, dan tangisan Bagus itu benar-benar menggema. Bagus benar-benar nangis sejadi-jadinya. Bagus sampai nangis itu teriak di pelukannya Mbak Hesti. Mungkin dia sudah memendam beban yang sangat berat dalam dirinya, sehingga dia meluapkan semua itu di pelukannya Mbak Hesti. Karena selama itu juga tidak ada telinga yang mau mendengarkan dia. Tidak ada pelukan yang memeluk tubuhnya saat dia sedang menghadapi masa-masa tersulit dalam hidupnya. Pas waktu dia sudah meninggal, dia sudah menjadi sosok seperti ini, baru dia bisa menemukan orang yang tepat untuk dijadikan tempat cerita. Makanya dia luapkan semua itu ke Mbak Hesti. Dan setelah itu Mbak Hesti juga ikutan nangis. Udah nih selesai nangis, Bagus pegang tangannya Mbak Hesti. Pertama dia mengucapkan terima kasih sama Mbak Hesti, karena udah mau dengerin Bagus cerita, udah mau jadi temen Bagus ya. Terus Bagus tuh juga titip pesan ke Mbak Hesti, nanti kalau Mbak Hesti ada waktu luang, tolong main ke rumahku, bilang sama ibu bapakku. Aku memang tidak suka cara mereka yang menjodohkan Bagus dengan rentenir tersebut. Tapi sejahat-jahatnya mereka, Bagus gak bisa melupakan ibu bapaknya, karena Bagus selalu mengingat kebaikan ibu bapaknya. Soalnya karena perjuangan ibu bapaknya membuat Bagus berhasil meraih gelar S1, sekalipun dengan cara yang salah, cara yang kurang tepat. Tapi sampai kapanpun mereka tetap orang tua Bagus, dan Bagus tetaplah anak mereka. Bagus tetap mendoakan kedua orang tuanya semoga segera mendapat solusi agar bisa menyelesaikan masalah ini. Bagus juga minta maaf kalau di pandangan mereka keputusan Bagus ini salah, karena Bagus juga tidak tahu harus melawan dengan cara bagaimana. Seolah-olah Bagus ini nggak diberi ruang, nggak diberi kesempatan. Bagus ditekan sehingga Bagus memilih jalan seperti ini. Ya udahlah, Mbak Hesti tidak janji sama Bagus, tapi Mbak Hesti usahakan semoga jadwal off-nya ini barengan sama jadwal off pacarnya, biar bisa main ke rumahnya Bagus. Setelah itu gak tahu kenapa sosok Corinnya Bagus ini gak pernah muncul. Mbak Hesti udah gak ngelihat Bagus di area rumah sakit. Bahkan saat dia pulang pun Bagus yang tiba-tiba nongol, gak tahu kenapa udah gak nongol lagi. Sampai ada satu poin dimana Mbak Hesti ini malah merasa kehilangan gitu loh. Awal-awal yang Mbak Hesti risih gara-gara Bagus nih ngikut mulu sama dia, tiba-tiba dia kangen. Soalnya apa, kalau ngelihat Bagus nih kayak ngelihat adiknya gitu loh. Ditunggu Bagus nggak pernah muncul. Akhirnya Mbak Hesti cerita lah ke pacarnya tuh sampai nangis. Pacarnya bilang begini, kamu off-nya kapan? Aku off-nya hari Kamis nih yang. Oh ya sama, aku juga off hari Kamis. Kita main yuk ke rumahnya Bagus. Kita sampaikan pesannya Bagus. Habis itu kita ziarah ke makamnya Bagus. Mbak Hesti di situ seneng banget. Akhirnya tibalah hari Kamis. Mbak Hesti dari pagi tuh udah prepare, dijemput sama pacarnya di kosan dia. Terus mereka menujulah ke rumahnya Bagus. Perjalanan itu kurang lebih hampir 1 jam.
Tibalah mereka di rumahnya Bagus. Di rumahnya Bagus tuh masih rame dengan sanak keluarga. Banyak keluarganya Bagus yang berdatangan. Pas waktu Mbak Hesti lihat, Mbak Hesti tuh merasa bahwa kenapa ketika Bagus sudah tidak ada, kalian mau hadir di sini. Tapi ketika Bagus masih hidup, Bagus berusaha minta pertolongan ke kalian. Kalian nggak ada yang datang. Itu loh yang buat Mbak Hesti itu sedih pas datang ke rumahnya Bagus. Pacarnya di situ berusaha menenangkan. Setelah tenang, mereka masuk, akhirnya bertemu dengan orang tuanya Bagus. Pesannya Bagus kemarin tuh disampaikan ke orang tuanya. Dan orang tuanya di situ nangis. Orang tuanya minta maaf. Mbak Hesti bilang kalau mau minta maaf jangan sama saya, tapi sama Bagus. Dan orang tuanya cerita kalau nanti setelah 40 hari meninggalnya Bagus, rumahnya ini itu mau dijual. Terus uangnya untuk bayar hutang. Nanti mereka akan pulang ke desa untuk bertani. Jadi sementara mereka masih stay di situ sampai malam 40 hari meninggalnya Bagus. Setelah ngobrol bareng keluarga, Mbak Hesti juga menjadi perwakilannya Bagus, ngomong ke keluarga besarnya betapa nyeseknya Mbak Hesti ketika Bagus bilang, aku tuh udah coba ngobrol sama sepupu-sepupuku, tante omku, bude pak dekku, tapi nggak ada dari mereka yang mau datang, mau ngerangkul aku, bela aku. Tapi pada kenyataannya ketika Mbak Hesti ke situ, mereka semua pada datang. Kenapa kok baru datang ketika Bagus sudah meninggal? Kenapa pas Bagus minta pertolongan nggak ada yang datang? Apakah meninggalnya Bagus ini merupakan perayaan buat mereka? Apakah ada kecemburuan sosial? Soalnya dari sekian banyak sepupu-sepupunya Bagus ini, ya, di keluarga besar ibu maupun bapaknya cuma Bagus doang yang berhasil lulus dari bangku kuliah sampai bisa menyandang gelar S1. Karena sepupu-sepupunya itu rata-rata lulusan SMP. Ya entahlah pola pemikirannya seperti apa. Apakah mungkin ada kecemburuan sosial? Bisa jadi. Apakah mereka memang sengaja atau bagaimana? Mbak Hesti kurang paham gitu loh. Cuma yang Mbak Hesti sesalkan adalah kenapa anak ini ketika masih hidup butuh bantuan, gak ada yang mau bantu. Tapi kenapa sudah meninggal semuanya pada datang? Itu kenapa gitu loh. Setelah Mbak Hesti melihat fakta yang sangat menyakitkan dari keluarganya Bagus, Mbak Hesti izin pulang sama keluarganya Bagus. Tapi sebelum itu Mbak Hesti juga izin untuk ke makamnya Bagus ziarah. Untuk ziarah ke makamnya Bagus, kenapa kebalik ya say? Ya udahlah, Mbak Hesti dikasih tunjuk kalau area pemakaman tuh ada, nanti lurus saja Mbak, nanti makamnya Bagus ada di tengah-tengah, kuburannya masih fresh. Tadi ada beberapa saudara yang barusan ziarah. Oh iya, terima kasih. Mbak Hesti pamitan bareng pacarnya. Ya udahlah, mereka cus ke arah pemakaman dan tibalah mereka di depan makamnya Bagus. Mbak Hesti di situ langsung tabur bunga, berdoa sambil ngomong, Gus, aku tadi udah menyampaikan amanah kamu ke orang tuamu, ke keluargamu. Aku juga sudah ziarah ke makammu. Dan aku selalu doakan kamu. Semoga kamu tenang di alammu. Dan semoga kamu bertemu dengan jalan yang sangat terang, yang bisa menuntunmu ke tempat sebaik-baiknya di sisi Allah. Dan kamu gak usah sedih lagi. Semuanya sudah aku sampaikan. Semoga dari sini ada pelajaran yang mereka dapatkan. Dan semoga setelah ini tidak ada anak-anak lain di luar sana yang memiliki kisah seperti kamu. Jadi kamu tenang di sana ya Gus. Ya udah, setelah itu Mbak Hesti sama pacarnya keluar dari area pemakaman. Pas mereka berjalan di tengah-tengah area pemakaman, tiba-tiba ada yang manggil namanya Mbak Hesti. Kali ini bukan hanya Mbak Hesti aja, pacarnya juga dengar, ya. Dimana suara tuh bilang, Mbak, makasih ya, hati-hati di jalan. Pas Mbak Hesti noleh ke belakang, itu ada sosok Bagus. Bagus kali ini udah tampilannya udah ganteng,
nggak semraut kayak sebelum-sebelumnya pas datengin Mbak Hesti. Terus tiba-tiba Bagus tuh dadah ke arah Mbak Hesti sambil tersenyum. Mbak Hesti juga dadah sambil nahan nangis gitu, dia tersenyum. Bagus hilang gitu aja. Pas Bagus hilang, Mbak Hesti ini tangisannya langsung menjadi-jadi, ya kan, dipeluk sama pacarnya. Akhirnya mereka pulang lah. Dan setelah itu Mbak Hesti udah nggak ketemu lagi sama Bagus. Mbak Hesti sih harapannya Bagus sudah tenang di sana, sudah tidak lagi bergentayangan, karena sudah ada yang mau dengerin dia cerita. Wow, ceritanya Mbak Hesti ini bagus banget. Lagi dan lagi kita mendapat teguran sebagai seorang orang tua, ya. Kita kembali diingatkan dari cerita yang dikirimkan sama narasumberku yang sangat-sangat luar biasa ini. Dari sini kita juga belajar bahwa anak itu adalah tanggung jawab, ya. Anak itu bukan investasi. Mau anak ini kita sekolahkan di mana, dia lulus dari bangku SMA atau dari bangku universitas, itu hak dari anak kita. Dan itu adalah kewajiban kita. Bukan malah ketika kita menyekolahkan anak kita, lalu anak kita kerja, terus anak kita harus memenuhi kebutuhan kita. Tidak. Yang memenuhi kebutuhan kita ya harusnya kita sendiri dong. Itulah kenapa ada banyak orang yang bilang sebelum punya anak itu harus siap semuanya, termasuk dari finansial, agar anak ini nggak dijadikan tempat investasi. Biar anak ini tumbuh dengan semestinya, mendapatkan hak-haknya. Karena itulah kewajiban orang tua. Jadi anak tidak harus menanggung atas apa yang terjadi pada orang tuanya. Anak nggak harus mengabdi. Dan dari sini juga kita diperlihatkan bahwa bukan hanya anak yang bisa durhaka, orang tua pun juga bisa jadi orang tua durhaka. Kalau anaknya nggak mau nurut sama orang tua modelan begini, itu wajar menurutku, ya. Karena orang tuanya aja nggak bisa ngasih contoh yang benar ke anaknya. Anaknya mau nurut, ya kayak mana orang tuanya aja kayak gitu. Makanya kalau mau anak nurut, itu ya harusnya kita ini banyak-banyak belajar menjadi orang tua semestinya, orang tua yang benar gitu loh. Biar anak itu tahu kalau oh ya orang tua aku ini benar-benar sayang sama aku, peduli sama aku, peduli dengan semua hak-hakku. Bukan malah anak ini hanya dituntut kewajibannya doang. Haknya juga harus terpenuhi, ya kan? Lah kalau kejadian seperti Bagus ini gimana? Siapa yang mau disalahkan? Ya jelas orang tuanya lah yang disalahkan. Orang tuanya punya hutang, kok anaknya yang disuruh bayar. Gimana itu ceritanya? Kalau masalah duitnya buat dibayarkan untuk sekolah anaknya kuliah, ya jangan dibebanin juga dong ke anaknya. Ya kan? Itu kan udah menjadi haknya. Tahu Bagus juga waktu itu cerita, dia sebenarnya lulus SMA itu udah mau kerja, tapi orang tuanya ini yang nyuruh dia kuliah. Siapa tahu di balik itu ada gengsi orang tuanya yang harus mengusahakan agar Bagus ini bisa kuliah. Tapi dengan cara apa? Berhutang. Berhutang sah-sah saja, apalagi untuk masa depan anak. Tapi bukan berarti juga pembayaran hutangnya dibebankan ke anak. Padahal anak ini nggak minta, yang nyuruh orang tuanya. Lah orang tuanya nyuruh, itu kemungkinan ada gengsi juga, biar dipandang bahwa oh si orang ini loh berhasil nyekolahin anaknya sampai ke bangku kuliah. Oh anaknya loh berhasil menyandang S1. Tapi kalau ujung-ujungnya ngebebanin ke anak buat apa? Mental anaknya kan yang kena, kasihan. Pilihan hidup seseorang itu yang menjadi urusan orang itu sendiri. Orang lain gak bisa ikut campur gitu aja. Sebenarnya orang tua itu punya hak, ya, punya kewajiban untuk menata masa depan anaknya, ya.
Tapi kita kembalikan juga ke anaknya, karena yang menjalankan kan anaknya. Anaknya nyaman nggak? Anaknya sanggup nggak? Kalau kita push anak itu, ya kalau anak ini tipe anak yang mentalnya kuat. Kalau tipe mental yang gampang ngedown, ya anak ini udah ngedown dong. Anak itu juga sama loh kayak kita, sama kayak orang tua. Perlu didengar, perlu dimengerti. Jadi jangan hanya orang tua saja yang perlu dingertiin, perlu didengar, anak juga perlu gitu loh. Cobalah ciptakan bonding yang balance antara orang tua dan anak. Jangan berat-berat sebelah, kasihan anaknya. Padahal Bagus itu, kalau kata Mbak Hesti ya, anaknya pinter loh, dia kumlot loh. Tapi sayangnya ya, dia terlahir di tengah-tengah keluarga yang salah, sehingga hidupnya harus berakhir seperti ini. Mungkin ini keputusan Bagus ya, tapi dibalik keputusan Bagus yang salah, itu ada orang tua yang benar-benar gak layak untuk jadi orang tua. Kok bisa kepikiran nikahin anaknya sama rentenir yang seusia sama ibunya? Itu loh, gimana logikanya tuh di mana? Aku aja sampai dengerin Mbak Hesti ini ya cerita waktu itu di telepon, sampai geleng-geleng loh. Kok bisa? Sama aja ini orang tua menghancurkan masa depan anaknya sendiri. Dia yang menciptakan masa depan untuk anaknya, dia juga yang menghancurkan. Terus buat apa anaknya kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya dinikahin sama rentenir biar utangnya lunas, terus dapat uang bulanan dari rentenir itu buat apa? Mendingan gak usah disekolahin, udah suruh nikah aja sama itu rentenir, ya kan? Bagus dan anak-anak yang lain itu juga berhak dong menentukan kehidupannya sendiri. Kita sebagai orang tua gak bisa membatasi. Yang penting kita terus mengawasi dan menjaga gitu loh, agar tidak kelewat batas. Ya seperti yang sudah aku bilang di video-video sebelumnya, kalau mendidik anak itu ya kayak main layangan, ya ditarik ya diulur. Tapi ya nggak kayak Bagus juga. Aduh. Jadi mari kita doakan ya untuk Bagus, supaya Bagus bisa benar-benar tenang di alamnya. Semoga amal baiknya diterima sama Tuhan, diampuni segala dosanya, diringankan azab kuburnya. Jadi mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing yang ditujukan untuk almarhum Bagus. Berdoa aku persilakan. Semoga dari apa yang terjadi sama Bagus ini benar-benar menjadi pelajaran besar ya untuk kedua orang tuanya. Apalagi Bagus ini anak semata wayang loh, cowok pula, kok gak dieman-eman yo. Sembelah aku gak ngerti ambil pola pemikiran orang tuanya ini. Semoga rasa bersalah kalian terhadap Bagus itu tidak menghantui kehidupan kalian sajalah. Dan untuk Mbak Hesti, terima kasih banyak ya Mbak ya, atas cerita yang sudah kamu bagikan ke aku dan seluruh penonton Black Diary. Lagi dan lagi kami mendapatkan sebuah pesan dari cerita yang aku bawakan di video ini. Sebuah pesan untuk kita semua yang sudah menjadi orang tua, atau mungkin kalian yang mau jadi orang tua, kalian bisa belajar juga. Pokoknya channel YouTube ini akan selalu memberikan cerita-cerita yang bisa mengajak aku ataupun kalian sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dari banyaknya pengalaman-pengalaman narasumberku yang sangat-sangat luar biasa ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada seluruh orang yang sudah bersedia membagikan kisah-kisahnya sangat luar biasa kepadaku. Dan buat kalian kalau mau berbagi cerita, boleh banget kirim aja cerita kalian di email Black Diary, yaitu diaryblack01@gmail.com, atau DM aku di Instagram. Semua informasinya aku sudah sertakan di kolom deskripsi.
Buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video. Sapa aku di kolom komentar karena sapaan dan doa-doa kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa sertakan juga pendapat kalian di kolom komentar. Terus like video aku dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.